Dalam berbagai kesempatan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa hampir tidak mungkin atau tipis kemungkinannya mereka berkoalisi dengan Demokrat dan juga PKS. Karena watak PDIP sendiri yang sejak awal seolah-olah memproteksi dirinya dari kerjasama dengan tokoh-tokoh yang punya problem dengan Ibu Mega secara personal di masa lalu kan? Kan yang kita tetap ingat bahwa ada SBY di masa lalu, ada Nasdem, Pak Surya Paloh. Jadi semua soal akhirnya jadi soal personal. Itu yang kita mau terangkan, bahwa demokrasi kita bertumpu bukan pada kedewasaan institusi, tapi pada dendam-dendam yang tersembunyi. Janganlah kemudian ada upaya untuk menutup ya, untuk berkompetisi satu sama lain, ini yang kami tidak harapkan. Ayo kita sama-sama jaga ya semangat berkompetisi dengan fair gitu, jangan kemudian berusaha motong, apalagi memanfaatkan, maaf gitu, kekuatan yang dimiliki, melakukan tekanan, ancaman dan paksaan, karena ini menjadi PR besar. Ya kalau klik dengan semua lah maksudnya. Jadi memang ada beberapa pilihan ya kami hanya saat ini masih belum menentukan sebenarnya, karena bagaimanapun keputusan untuk berkoalisi ini kan memang ada mekanisme di internal kami juga ya yang harus kami tempuh, yaitu ada rapat majelis tinggi partai. Nah sampai dengan saat ini mekanisme ini belum kami lakukan, karena bagaimanapun memang kami ingin membuka ruang seluas-luasnya. Ya, lagi mencoba menjalin komunikasi juga ya termasuk dengan teman-teman KIB juga. Kita juga sudah melakukan komunikasi informal termasuk juga dengan Partai Demokrat gitu, tapi kan tidak dalam konteks untuk dipublikasikan. Namanya komunikasi informal ya informal, tidak untuk diformalkan sementara waktu, kecuali nanti sudah clear, bisa ada kesamaan, mungkin baru diumumkan. Ya rata-rata sudah banyak kemajuan lah yang kita capai ya dalam konteks upaya merajut koalisi ini. Hanya memang kesepakatan kami belum saatnya untuk kita tadi umumkan atau kita tentukan koalisi mana nih yang sebenarnya akan kita bergabung atau kita bentuk bersama gitu. Karena lagi-lagi ini masalah momentum, Mas. Masalah momentum ya. Bagaimanapun kemenangan dalam Pilpres menurut kami adalah momentum itu menjadi sangat penting. Ini yang kami lakukan gitu. Kalau soal komunikasi KIB dengan partai-partai di luar kami nggak lakukan gitu, karena bagi kami dalam politik itu 1000 teman itu masih kurang, satu musuh itu kebanyakan gitu. Jadi kita akan mencari teman sebanyak-banyaknya gitu. Ya jadi semua kita jalin komunikasi karena kita ingin bagaimanapun ya punya frame yang sama nih. 2024 pemilu harus terjadi ya, jangan sampai ada yang berupaya mengundurkannya lagi ya, atau menghalang-halangi atau membatalkan. Kemudian yang kedua, bagaimana agar pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan jujur dan adil gitu. Ya, semua pihak, parpol-parlemen minimal 9 ini sama-sama saling menjaga dalam pelaksanaannya agar bisa berjalan dengan lancar dan sukses gitu. Terlepas dari itu, kita sudah menemukan sebenarnya ada poros yang sudah pasti terbentuk. Yang pertama adalah poros PDIP melawan Demokrat dan PKS. Dalam berbagai kesempatan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa hampir tidak mungkin atau tipis kemungkinannya mereka berkoalisi dengan Demokrat dan juga PKS. Artinya nanti kalau kita bayangkan secara umum itu nanti ada dua kutub. Yang pertama adalah kutub PDIP dan yang kedua adalah kutubnya Demokrat, dan kemungkinan besar juga Demokrat sejauh ini punya hubungan dekat dengan PKS. Janganlah kemudian ada upaya untuk menutup ya, untuk berkompetisi satu sama lain, ini yang kami tidak harapkan. Ayo kita sama-sama jaga ya semangat berkompetisi dengan fair gitu, jangan kemudian berusaha motong, apalagi memanfaatkan, maaf gitu, kekuatan yang dimiliki, melakukan tekanan, ancaman, dan paksaan, karena ini menjadi PR besar bagi kami adalah bagi demokrasi Indonesia, kemandirian partai politik dalam menentukan koalisi ya, dan juga calon presiden, calon wakil presiden. Karena watak PDIP sendiri yang sejak awal seolah-olah memproteksi dirinya dari kerjasama dengan tokoh-tokoh yang punya problem dengan Ibu Mega secara personal di masa lalu kan? Kan yang kita tetap ingat bahwa ada SBY di masa lalu, ada Nasdem, Pak Surya Paloh. Jadi semua soal akhirnya jadi soal personal. Itu yang kita mau terangkan, bahwa demokrasi kita bertumpu bukan
pada kedewasaan institusi, tapi pada dendam-dendam yang tersembunyi. Untuk Pilpres 2024 nanti itu ada 3 pasangan capres. Tapi kita harus ingat bahwa dengan konfigurasi 3 pasangan capres-cawapres hampir dipastikan atau besar kemungkinan lah setidaknya pemilih Pilpres ini akan berlangsung dalam 2 putaran. Putaran pertama dan putaran kedua. Nah, di putaran kedua ini hampir dipastikan partai-partai harus berkoalisi dan membentuk 2 poros besar. Nah, artinya bahwa negosiasi koalisi sekarang itu tidak hanya ngomong soal siapa capres dan cawapres yang akan diusung, tetapi juga apa yang akan mereka lakukan setelah putaran pertama. Karena bagaimanapun kan kita benar tadi yang disampaikan oleh Bang Hakim ya, bahwa koalisi ini juga kita kan responnya bukan sekedar untuk Pilpres, tapi kita ingin nanti katakanlah bahwa koalisi kita menang misalnya nanti yang dibentuk itu, ya kita sudah punya kesiapan untuk itu. Termasuk juga katakanlah kalau misalnya tidak berhasil ya memenangkan Pilpres 2024, sudah punya sikap yang jelas juga gitu. Jadi tidak ada istilahnya itu di tengah-tengah ada perbedaan pandangan atau kebingungan mesti melangkah seperti apa gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun mutual trust tadi gitu, punya kepercayaan satu sama lain. Pakar politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, PDIP bakal dicap sebagai partai sombong oleh masyarakat setelah menyatakan menutup pintu koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Demokrat. Pernyataan tak akan berkoalisi dengan kedua partai itu sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut Ujang, pernyataan seperti itu seharusnya tidak Hasto ungkapkan ke publik. Menurut Ujang, jika PDIP sudah berkomitmen sama sekali tidak mau bekerja sama dengan PKS dan Demokrat, hal tersebut disimpan dalam internal partai saja. Tidak boleh dipublis ke media, karena risikonya PDIP akan dianggap partai sombong dan menjadi persoalan, ujar Ujang saat dihubungi Tempo, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Ujang mengatakan, sikap Hasto yang secara terang-terangan anti terhadap PKS dan Demokrat bakal mendapat respons buruk dari publik. Menurut Ujang, sikap partai berlambang banteng itu bertolak belakang dengan nilai yang selalu mereka gaungkan, yakni tentang politik kebangsaan. Kalau mengusung koalisi kebangsaan, maka tidak boleh alergi dengan partai manapun, apalagi Demokrat dan PKS termasuk partai yang mendukung nilai-nilai kebangsaan itu, baik dalam konteks membangun nasionalisme atau Islam modern, kata Ujang. Sebelumnya, Hasto memastikan partainya tidak akan berkoalisi dengan PKS di Pilpres 2024. Menurut dia, partai pimpinan Megawati itu sulit bekerja sama dengan partai tersebut. Kalau dengan PKS, tidak, ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Sementara dengan Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Hasto juga mengaku sulit membangun koalisi. Koalisi harus melihat emotional bonding pemilih PDIP, wong cilik yang tidak suka kamuflase politik, mereka ingin yang bicara dengan bahasa rakyat. Kalau saya pribadi, sebagai sekjen, memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan itu, ujar Hasto. Menurut Hasto, partainya mengedepankan etika politik dan melihat faktor historis dalam upaya pembangunan koalisi. Hasto menyebut PDIP memiliki kedekatan historis dengan PAN, PKB, PPP, Golkar, dan Gerindra. Hasto sebelumnya pernah mengungkap bahwa PDIP cenderung bekerja sama dengan partai yang memiliki rekam jejak sejarah perjuangan kemerdekaan seperti halnya Partai Banteng tersebut. Hasto lantas menyebut beberapa partai, di antaranya Partai Golkar, yang cikal bakal partai ini muncul dari terobosan politik Soekarno di akhir 1950-an yang membentuk kelompok-kelompok fungsional, golongan karya salah satunya. Selanjutnya berdiri organisasi konfederasi pada 1964 dengan nama sekretariat bersama golongan karya cikal bakal Partai Golkar hari ini.